Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktika Tekasari. Saya Nurul Ahlina. Kami berdua dari pendamping PKH Kecamatan Adiwarna Kabupaten Tegal. Gitu ya Bu ya. Oke, langkah selanjutnya untuk menjadi orang tua yang lebih baik yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Nah, Ibu-ibu, kita akan menonton film bersama. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Ayo, sudah dilihat ya tadi filmnya apa? Ya, tadi Pak Rusli dan Bu Lili sedang berdiskusi terkait rencana Pak Rusli ingin membeli motor. Tetapi karena melihat Agus dan kita sedang belajar, Bu Lili menyarankan agar diskusinya dialihkan ke kamar saja, agar anak-anak tidak mendengar percakapan orang tua, karena di situ ada pertengkaran dan diskusi orang tua. Nah, dari cerita tadi, Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi, antara suami dan istri meluangkan waktu untuk membahas perkembangan anak atau hal-hal krusial di dalam rumah bersama. Sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak, karena akan menyebabkan anak menjadi agresif atau pemarah, perilaku kasar terhadap orang lain, konsentrasi belajarnya terganggu, menjadi penakut, dan merasa tidak senang berada di dalam rumah. Jadi anaknya ini cenderung ingin keluar, tidak betah di rumah. Karena ketika melihat orang tuanya sering marah, atau suami sering membentak-bentak istrinya, maka anak-anak akan merasa takut berada di dalam rumah. Orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika hal tersebut menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Jadi ketika berdiskusi, baiknya ayah dan ibu berdiskusi tidak di hadapan anak, atau bertengkarnya jangan di hadapan anak. Jadi tunjukkanlah yang baik-baik di hadapan anak. Cara ketujuh, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Jadi perbedaan pendapat itu boleh, tapi pertengkaran juga boleh, tapi tidak di hadapan anak. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menahan amarah. Nah, ibu-ibu, saya ada pertanyaan. Apa yang biasa ibu-ibu lakukan jika menahan marah? Ya, Ibu Tukiem? Oh, biasanya Ibu Tukiem ke warung beli cilok. Oke. Kalau Ibu Tursina? Ya, Bu Tursina biasanya mengambil air wudhu ya Bu ya. Ya, dan melakukan sholat sunnah. Iya, bagus sekali ini caranya. Nah, ibu-ibu, dari jawaban tadi kita akan belajar bersama-sama senam wajah ya Bu ya. Iya, kita akan belajar melakukan senam wajah untuk belajar menahan marah. Nah, ibu-ibu semuanya saya minta untuk berdiri dan melakukan gerakan sesuai arahan saya nggih. Oke. Bahwa senam wajah ini merupakan salah satu latihan untuk dapat membantu menahan emosi. Jadi ketika ibu marah, ibu ingat-ingat gerakan ini nggih. Nah, ibu lihat saya ya Bu ya. Nggih, ibu lihat saya. Kalau ibu misalnya sedang marah, ibu bikin wajah yang jelek Bu, misalnya mucu, ringis, ketawa Bu. Ya, terus muncul lagi. Ya, jadi ketika ibu sedang marah, terus kita membuat wajah yang lucu, ibu perasaannya gimana? Apakah tetap marah atau sedikit rileks? Nah, tentunya ketika kita senam wajah, kita akan sedikit rileks karena tadi ada gerakan lucu, ringis, ibu terbahak-bahak. Nah, itu akan membuat wajah dan otot-otot kita lebih rileks lagi. Kita tadi sudah belajar senam wajah, nggih. Nah, setelah itu ibu-ibu, materi yang tadi kita praktekkan di rumah, tidak hanya kita belajar di pertemuan kelompok, tapi kita juga praktekkan di rumah, ajak suaminya untuk menahan emosi dan menghindari perdebatan di depan anak. Jadi ketika mau berdiskusi atau berdebat, diusahakan sekali jangan di depan anak, ibu-ibu. Dan menahan amarah atau emosi terhadap anak dan suami dengan cara-cara yang tadi kita
sudah diskusikan tadi. Ya, Ibu-Ibu, tadi sudah bersama-sama kita belajar Ibu ya, bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik itu kita punya 7 cara. Yang pertama apa? Monggo, Ibu Sadia. Ya, betul. Jadi yang pertama itu adalah mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, Bapak Tarjo. Ya, kita harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Jangan sampai kita ngomong A, tapi kita melakukan B. Akhirnya anak jadi bingung. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Bu, siapa tadi namanya? Bu Suinah? Ya, jadi kita harus bisa melihat sesuatu yang positif atau hal yang baik pada diri sendiri. Yang keempat apa? Ya, bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Yang kelima apa, Bu? Bu Suspati, monggo. Nggih, betul. Ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Yang keenam apa, Bu? Bu siapa namanya, Bu Dela? Ya, betul. Jadi ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama terkait pengasuhan anak. Yang terakhir apa, Bu? Nomor 7 yang tadi terakhir saya sampaikan, yang disampaikan oleh Mbak Okti. Ya, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Nah, itu Ibu ya, itu adalah 7 cara menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi di sini harus kita ingat bahwa mengasuh anak itu adalah tugas bersama antara ayah dan ibu. Oleh karena itu jangan lupa ibu nanti bilang ke bapak ibu ya, bahwa untuk mengasuh anak itu harus bersama-sama, tidak boleh salah satu pihak saja. Di sini juga ibu-ibu bisa melihat ibu ya, atau bisa mempraktekkan halaman pertama dan halaman kedua. Jangan lupa ibu-ibu untuk pertemuan FDS selanjutnya, ibu-ibu harus membawa buku pintar. Dan ibu-ibu tidak boleh, ini Ibu ya, jangan patah semangat ya Bu ya, bahwa kita semuanya belajar, bahwa untuk menjadi orang tua yang lebih baik pun juga kita adalah harus melalui proses belajar. Jadi jangan sungkan-sungkan mencoba dan mencoba terus untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Ajak Bapak di rumah untuk bareng-bareng mengasuh anak. Nah, terima kasih ibu-ibu ya sudah hadir dalam pertemuan FDS daring pada hari ini. Demikianlah penyampaian FDS daring sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Insya Allah kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya ya. Iya, betul sekali. Ya. Saya akhiri ya, saya Nurul Halina. Saya Oktian Tegasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.